dalam mencari kebahagiaan di dunianya, dalam mencari kesenangan di dunianya, harus memperhatikan efek bahagia tadi untuk kehidupan setelah dia dibangkitkan di akhirat. Yang ingin melakukan sebuah amaliyah, lihatlah amaliyahnya yang dia kerjakan, apakah akan membawa kebahagiaan buat dia di akhirat nanti. Yang ingin bekerja, lihat pekerjaannya, apakah pekerjaan saya ini yang menghasilkan harta, menghasilkan uang, bisa buat beli rumah, kendaraan, membuat saya diadab tidak di akhirat nanti. Dikontrol sehingga dia meninggalkan riba, sehingga dia meninggalkan yang haram. Dia mau berbicara, mau bercanda. Bercanda adalah sebuah kenikmatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita suruh berkenalan, bercanda, senda gurau dengan istri, dengan anak, dengan teman. Sadar, lihat omongan yang keluar ini ada tidak hibah, ada ribahnya atau tidak. Jangan sampai bercanda dengan menyakiti hati orang muslim. Kenapa? Sekarang senang, tapi di akhirat nanti akan dapat balasan yang buruk dari candaan kita. Mau tidur, sadar juga tidurnya ini bermanfaat tidak. Jangan sampai tidur melewati waktu batasan subuh, sehingga ini kesenangan yang dia dapatkan ketika tidur akan membawa efek berbahaya buat dia di akhirat nanti. Ini yang disebut dengan takwa kepada Allah pada seluruh waktu. Ini yang disebut pemahaman seorang hamba bahwa dia diciptakan di dunia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah yang sudah sering kita dengarkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin ataupun manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Artinya nggak disuruh sholat terus pian, nggak disuruh zikir pegang tasbih terus, tidak, nggak disuruh puasa terus, tidak, tetapi bertakwalah kepada Allah pada setiap amaliyah yang kita kerjakan. Apapun amaliyahnya, dalam bersenang-senang, dalam berjalan-jalan bertamasya, apalagi amaliyahnya sudah jelas, sholat, puasa, zakat, majelis taklim. Dalam amaliyah apapun, makan, minum, semuanya ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah balasan dari amal yang kita kerjakan di akhirat nanti. Dan malam hari ini saya akan membahas satu hal saja tentang syukur. Tentang syukur, karena syukur ini yang membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Syukur ini yang memberikan kita nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, seperti yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya, wajib bagi seorang muslim, wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur ini adalah kunci. Kunci apa? Menggunakan nikmat sesuai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita bahas, kita di dunia ingin senang, kita di dunia ingin bahagia, sehingga dalam kesenangan dan kebahagiaan tadi jangan sampai membuat akhirat kita sengsara. Nah, orang yang bisa begitu adalah orang yang pertama-tama bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian punya uang, kita semua punya uang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, kalau kita tidak bersyukur atas nikmat uang tadi, niscaya kita akan menghamburkannya tanpa berpikir efek apa yang kita dapatkan di akhirat nanti. Tapi kalau orang yang dapat rezeki, dia menerimanya dengan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, ini rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disyukuri dengan hati dan diamalkan dengan tubuh. Niscaya dia nggak mungkin bersenang-senang dengan uangnya tapi membahayakan akhiratnya. Dia pasti beli makanan yang halal. Dia pasti menggunakan hartanya bukan untuk kemaksiatan. Dia menggunakan hartanya untuk menyantuni orang-orang yang memerlukan, memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, memberi nafkah yang halal kepada keluarganya yang memerlukan. Ini orang yang syukur atas nikmat. Jadi nikmatnya pasti dia gunakan untuk kesuksesan di akhirat. Senang. Kalaupun untuk digunakan berjalan-jalan, bertamasya, misal kayak kita manusia kan kadang-kadang perlu jalan-jalan. Dia sadar pada jalan-jalannya, pergi ke laut, niatnya untuk tafakkur. Orang yang melihat laut dengan niat tafakkur dihitung ibadah. Melihat gunung dengan tafakkur dihitung ibadah. Sunnah ya, melihat laut, gunung dan langit dengan niat tafakkur ibadah atas keagungan Allah. Jalan-jalan seneng dapat ibadah.
Ini orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita pertama-tama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nikmat yang kita dapatkan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tiada lain. Kita dapat nikmat apapun, kita harus sadar nikmat tadi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersyukur setiap saat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa yang ada pada diri kalian dari nikmat, faminallah, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang begini tahapannya. Pertama-tama dari nol ini ya, dari nol nggak tahu syukur. Diberitahu kita wajib syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Dia sadar, oh ya, saya bersyukur. Dihitung nikmatnya. Saya punya nikmat ini, saya punya nikmat ini. Oh, ini dari Allah, ini nikmatnya, alhamdulillah. Kalau ini dari pekerjaan saya kerja siang sore. Oh, ini hadiah dari tetangga saya. Oh, ini hadiah dari adik saya. Nanti dia akan memisah-misahkan nikmat. Ini nikmatnya Allah, ini dari usaha saya, ini dari teman saya. Oh, ini kebetulan, dan seterusnya. Ini di awal mulanya. Lalu perlu disadarkan dia, nikmat yang kamu dapat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang kamu hasilkan dengan memeras keringat, yang kamu hasilkan dari pemberian orang, yang kamu dapatkan dari pemberian orang, dan semuanya itu dari Allah hakikatnya. Semua dari Allah. Manusia ini cuma wasilah. Manusia ini cuma perantara. Kerja kita itu hanya usaha, kadang nggak hasil. Sudah kita buktikan berapa banyak kita bekerja cari nafkah, dari kerjaan ini nggak hasil, tapi dapat dari nikmat yang lain, tapi dapat dari jalan yang lain. Ini menunjukkan nikmat yang kamu dapatkan dari Allah, bukan dari jeripaya diri kamu sendiri. Satu, syukur, wajib syukur. Kemudian jika ada pemikiran nikmat ini saya dapatkan dengan usaha, salah. Nikmat ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul lagi, manusia biasanya menghitung nikmat. Yang ketiga ini, dia menghitung nikmat. Coba sampean kalau disuruh syukur, Pak, dari tadi pagi sampai sekarang udah berapa banyak nikmat yang disyukuri, yang didapatkan? Saya tadi bangun tidur, alhamdulillah, dapat rezeki, dapat makan. Tadi siang-siang makelaran tembus. Tadi saya kerja, dapat bonus, misal. Tadi ada tetangga nganterin makanan, dihitung pakai jari. Pian semua bisa ngitung ya kan? Sampai dari tadi sampai sekarang saya hitung mungkin ada 20 nikmat. Lalu kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah atas 20 nikmat tadi. Merasa dirinya sudah sempurna syukurnya. Kenapa? Saya sudah hitung semua dari pagi sampai sore, nikmat saya ada 20. Ternyata itu sebuah kesalahan. Salahnya apa? Kita nggak bisa menghitung nikmat. Dalam Al-Quran, ayat yang sering kita dengar, ya ini semuanya ayatnya sudah sering kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu ingin menghitung satu persatu nikmat Allah, la tuhsuha, kamu enggak akan mampu menghitung jumlahnya. Ngitung aja enggak mampu, apalagi bersyukur atas nikmat, kan gitu. Kita sadar sendiri, tidak sadar berapa banyak yang kita dapatkan. Tapi kita merasa saya sudah bersyukur, salah. Sehingga tahapan ketiga, kita harus tahu syukurnya kita ini belum sampai derajat maksimal. Kita cuma sebagian kecil dari nikmat Allah. Saya mau tanya, ini hal yang kecil yang sering kita kerjakan. Pernahkah sampean bersyukur dikasih nikmat bisa berkedip oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bersyukur? Pernah satu kali, padahal kedipnya sehari ribuan kali. Ada yang bersyukur tentang nikmat bernapas, padahal berapa liter oksigen yang kita hirup setiap harinya. Pandangan, diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat bisa membeda-bedakan warna. Bayangkan kalau sampai melihat warna semuanya putih, atau melihat warna hitam putih aja kayak TV-TV zaman dulu. Enak nggak hidup ini? Gak enak. Sambel nggak kelihatan merah, ini pedes apa enggak? Oh, ini baju saya yang mana ini? Ke masjid tahu-taunya salah. Dikiranya hari Jumat, dikiranya pakai baju putih, ternyata bajunya hitam semua. Nggak bisa membedakan warna, nggak nikmat hidupnya. Padahal ini nikmat besar ya, kita bisa membeda-bedakan warna. Kita jarang bersyukur atas nikmat tadi. Banyak sekali nikmat yang kita tidak syukuri. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki,
setiap organ tubuh kita, setiap sel yang ada pada diri kita, itu semua nikmat dari Allah. Coba aliran darah berhenti aja, misal setengah jam istirahat, jantungnya istirahat, nggak mau pada darah, mati kita. Ini setiap aliran darah, setiap oksigen yang dibawa oleh darah kita mengalir ke seluruh organ tubuh, semuanya nikmat, tapi kita nggak pernah sadar. Ini contoh aja, contoh saja. Selain itu masih banyak lagi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada tahapan ketiga, setelah kita udah sadar ini nikmat, saya harus bersyukur dari nikmat. Kemudian nikmat Allah, segala nikmat seluruh yang datang kepada kita dari Allah. Yang ketiga, nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Kita wajib selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur yang paling bagus caranya begini: alhamdulillah, ya Allah, pakai bahasa Indonesia saja ya, ini bahasa, nggak ada kalimatnya, cuman caranya. Aku bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang engkau berikan kepadaku ya Allah, yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui, dan aku memohon ampun atas lalai dari syukur kepadamu. Ini orang yang benar-benar syukur. Jadi dia sadar, saya lalai dalam bersyukur kepadamu ya Allah. Ini syukur yang paling bagus. Ini syukur yang paling afdal. Merasa dirinya lalai dalam bersyukur, itu adalah kesempurnaan dalam syukur. Ketika seseorang merasa sempurna syukurnya, nggak sempurna berarti syukur dia. Tapi ketika seseorang merasa dia lalai dalam bersyukur, masuk derajat kesempurnaan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, dikisahkan, ini cerita Abi Abdullah bin Haddad mengatakan dalam kitabnya, jika seorang mukmin yang fakir, yang marid, sakit, ya, sadar, al-muwahhid, tapi dia mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sadar atas nikmat Allah diberikan kepada dia, niscaya dia tidak akan sabar, melainkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beliau mengatakan, kalau ada orang mukmin fakir ini berarti nggak punya apa-apa, nggak punya uang, lebih parah daripada miskin. Fakir ini di bawahnya miskin. Sudah fakir, marid, sakit, sudah nggak punya harta, sakit lagi, tapi dia muwahhid, dia mengesahkan Allah, dan dia sadar atas nikmat pemberian Allah, niscaya dia tidak akan sabar. Loh, kok nggak sabar? Orang nggak sabar kan buruk, iya? Tidak, nggak sabarnya ini bagus. Artinya apa? Orang sabar itu ngerasa dirinya susah. Saya susah, sabar. Saya miskin, sabar. Saya sakit, terima ini pemberian apa? Ini ujian dari Allah, itu sabar. Menerima ujian dari Allah dengan lapang dada, ini sabar. Tapi yang dimaksud Abi Abdullah Haddad, orang ini nggak perlu sabar. Kenapa? Dia nggak ngelihat sakitnya, dia nggak ngelihat miskinnya, jadi nggak perlu lagi sabar. Orang saya nikmat kok. Jadi dia malah bersyukur, alhamdulillah, bersyukur kepadamu ya Allah, saya punya hati yang beriman. Saya bersyukur kepadamu ya Allah, saya punya lisan ingat kepadamu. Yang dilihat bukan kekurangannya, tapi yang dilihat adalah kenikmatan yang ada pada dirinya. Betul Habib. Seperti contoh, saya kasih contoh lagi, gambaran lagi ya. Ini mungkin agak bingung, tidak sabar kan, nggak sabar buruk, tapi bersyukur. Saya kasih contoh, misal pian semua punya tabungan di ATM 10 miliar. Misal, kalau misal yang banyak jangan tanggung-tanggung ya, namanya menghayal. Misal tabungan saya di ATM 10 miliar. Pas saya buka, hilang, tinggal 9 miliar. Tinggal 9 miliar. Apa yang kita kerjakan saat itu? Kalau seorang mukmin yang baik, apa yang dikerjakan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar, hilang satu. Ini masih tingkatan permulaan. Tapi kalau orang yang lebih dekat lagi dengan Allah, buka tinggal 9, dia malah bersyukur, alhamdulillah ada 9. Kan begitu. Jangan melihat satu yang hilang, alhamdulillah ada 9. Coba pas buka ATM 0 saldonya, gimana? Nah, ini dia seorang mukmin melihat nikmat yang ada pada dirinya, tapi tidak melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Seperti diceritakan, ada seseorang soleh, dia berjalan
melewati tumpukan-tumpukan sampah. Di tengah perjalanannya itu tadi melewati tumpukan sampah, dia mendengarkan ada suara rengean dari kumpulan sampah tadi. Dicari apakah ada orang sakit, dicari nggak kelihatan ada orang, sampai dia sendiri kaget. Ternyata ada manusia tergeletak di situ yang sudah tidak seperti manusia lagi, tidak punya tangan, tidak punya kaki, seluruh kulitnya berpenyakit. Lalu didengarkan merengek apa yang diminta oleh orang tadi, mau ditolong. Ternyata orang tadi sedang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, 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 dengan suara yang penuh rasa sakit. Bayangkan, nggak ada keluarga pasti, harta jangan ditanya, nggak mungkin punya, kurang hina apalagi, tidur terlentang di tempat sampah, nggak ada yang memperhatikannya. Zikirnya alhamdulillah. Kaget kita ngelihat orang seperti itu. Orang soleh tadi ngelihat, kamu syukur atas apa? Kan begitu. Apa yang kamu syukuri coba? Alhamdulillah. Punya nikmat apa kamu? Tubuh sakit, gak punya tangan, gak punya kaki, tergeletak tanpa ada yang memikirkannya. Coba bayangkan kita yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah. Kita ini saya kasih meriang aja sama Allah, dikasih meriang. Kadang-kadang salah apa saya, dosa apa saya, sabar dikasih meriang, kan begitu. Sabar ya, alhamdulillah ya masih sabar, ini derajat baik. Maksimum baiknya kita itu sabar, maksimum baiknya kita itu sabar. Dikasih ujian kaget, sabar, sabar, sabar. Ini bukan sabar, malah bersyukur. Ditanya, apa nikmat yang kamu dapatkan? Kok kamu bersyukur kepada Allah? Saya mendapati suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan aku hati yang ingat kepadanya. Ini di akhirat nanti orang seperti ini darajatnya tidak dapat kita ikuti, darajatnya jauh melewati kita semua, bahkan bisa mengalahkan para ulama, bahkan bisa mengalahkan para ahli ilmu. Kenapa? Karena syukurnya kepada Allah, hati yang benar-benar terikat kepada Allah. Ini darajatnya segaris di bawahnya para anbiya wal mursalin. Kenapa? Benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memang di rumah kita, di kehidupan kita pasti menerima cobaannya, pasti ada cobaannya. Darajat pertama kita memang begitu, sabar terlebih dahulu. Tapi tambah kelamaan, kalau kita melihat selalu ke bawah, jangan melihat ke atas, melihat selalu ke bawah, niscaya terasa nikmat, terasa tentram hidup kita. Walaupun nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya rumah numpang, ngontrak rumah saya, itu juga tagihan udah nunggak berapa bulan nggak bayar misal. Tapi kalau kita sabar melihat orang yang di bawah kita, kita pasti akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian beberapa waktu yang lalu, teguran dari Allah mungkin buat diri saya dan buat kita semua. Kejadian ini, saya waktu itu ada acara ke Tamban, pulang dari sana. Ini bukan menceritakan tentang apa ya, bukan. Ini kisah ini diambil hikmah. Karena saya ngerasakan sendiri, kisah seperti ini sering terjadi, cuman kita nggak ngerasakan, jadi lupa. Datang acara, pulang dari sana, telepon teman saya yang biasa saya mampirin, dia nggak ada, katanya dia di rumah sakit di Banjarmasin, pas rumah sakit Ulin. Akhirnya saya sempatkan mampir, nengok. Siapa yang sakit? Anaknya dia. Masuk kamar rumah sakit, ya Allah, dia punya anak umur 7 tahun perempuan, kena tumor di matanya. Ya Allah. Masuk itu, pertama-tama yang kerasa di hati kita, ini hati kita seperti disayat. Saya ngelihat orang tuanya itu sudah seperti kayak mayat hidup. Bayangkan ya, kita diri kita sakit, diri kita sakit, kita susah. Apalagi ini anak kita yang sakit, yang masih muda belia, masih kecil. Gimana rasa orang tua? Kan begitu dia punya anak pilek, kita sakit. Kita ikut bangun begadang, apalagi anaknya punya penyakit yang berbahaya, bermacam-macam penyakitnya saat itu. Saya keluar dari situ, inti cerita, sadar ternyata hidup kita ini enak. Coba kita pikirkan kalau kita diuji seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendingan saya kehilangan rumah, mendingan saya kehilangan harta, mendingan nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, mendingan nol. Yang penting sehat, kan begitu.
daripada saya punya rumah, punya mobil, punya ini, tapi ada musibah seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang timbul? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lupa listrik belum dibayar, lupa syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Lupa nggak banyak utang sama orang, jagat-jagat semuanya lupa. Saya sendiri sakit, ibarat kata seandainya sakit, lupa dengan sakit diri kita. Saya cuma meriang kok, cuman ini, cuman itu, sedikit dibandingkan sakit seperti tadi. Ini sakit yang sangat berbahaya. Justru malah bersyukur kepada Allah. Inilah contoh seperti kisah tadi, seorang mukmin yang dia muwahhid, mengesahkan Allah, yang sadar atas nikmat Allah, dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan. Nikmat hidup kalau seperti itu. Dan hidup kita sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah mentata kehidupan seorang mukmin agar selalu bersyukur. Pian bangun tidur, apa yang kalimat pertama yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Ke kamar mandi keluar, bejang lagi, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Ya, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Habis ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, baca doa, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani ghufrana. Habis buang hajat, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzahu wa abqa fiyya manfa'ata wa akhraja minni adha. Habis minum, habis makan, baca alhamdulillahilladzi at'amana hadzal ta'am wa razaqanihi min razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Atau kalau sendirian, min ghairi haulin minni wala quwwah. Habis minum, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a adban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan hujajan bi dzunubina. Pakai pakaian, baca doa juga alhamdulillahilladzi kasani hadza, dan seterusnya. Semua kita bersyukur alhamdulillah. Ini apa? Kalau ada seseorang, ini secara ilmu psikologis, kalau datang ke ahli psikologis, ada orang yang nggak tenang hidupnya, yang merasa nggak puas, yang merasa minder, merasa terkucilkan, segala macam. Itu pengobatan nomor satu yang diajarkan oleh ahli psikologis apa? Dia disuruh menerima dirinya apa adanya. Jadi kadang-kadang sampai disuruh ngaca, saya bersyukur. Orang jelek biar pede, misal contoh ya, orang jelek biar pede. Caranya gimana? Suruh ngaca, ngelihat wajahnya. Kamu tampan, wajah kamu bersih, wajah kamu ini, padahal aslinya jelek ibaratnya. Karena disuruh begitu, oh tapi alhamdulillah mata saya bagus. Walaupun ibarat yang lainnya jelek, cuma dia punya mata bagus, udah senang, bersyukur. Dia akan bangga dengan yang ada pada wajahnya. Ini terapi psikologi begitu. Jadi kalau ada orang yang merasa minder, kurang, merasa dirinya nggak pantas, dicari apa yang ada pada dirinya, kelebihan, itu kelebihannya dilebih-lebihkan terus. Bagus. Ibarat kata seluruh tubuh jelek, cuman matanya aja baik, seperti mata sapi. Mata paling bagus itu matanya sapi, begitu memang, lentik. Seluruh tubuh jelek, cuman matanya aja yang bagus, dilatih, syukur. Tapi kalau bahasa psikologi lain, bukan bersyukur. Ini bagus, sampai dia timbul percaya diri. Akhirnya apa? Ya seperti yang terjadi di zaman sekarang kan. Orang sudah orang Indonesia beda dengan orang luar negeri. Rambutnya diwarna-warnain macam-macam. Kan begitu? Kenapa? Nggak sadar kulitnya ini nggak cocok. Tapi karena pede, bagus kok. Apalagi ngaca sendiri, selfie sendiri. Udah gitu selfie-nya diedit lagi pakai aplikasi. Padahal nggak ada kenikmatan sebetulnya, kelebihannya nggak ada, tapi dia merasa saya bagus, saya begini, akhirnya bangga. Seorang mukmin juga begitu. Bangun tidur langsung syukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu ya Allah yang telah menghidupkan aku dari matiku. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Bangun tidur senang, akhirnya dia merasa nikmat hatinya. Makan walaupun cuma nasi, sambal, kerupuk, sate, sop, cuma itu aja. Syukur, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pas-pasan ibarat kata, makan seadanya, minum seadanya. Kalau bersyukur, jadi syukurnya itu jangan setelah makan, makanan dihidangkan, alhamdulillah, enak. Walaupun nggak ada lauk-lauk macam-macam, nasi putih sama sambal, bayangkan ya, coba pian jangan makan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam nggak makan, kelaparan, langsung disuguhi nasi sama sambal sama kerupuk. Nah, kasih bonus kerupuk biar enak makannya.
Kira-kira lahap tidak makannya? Enak nggak? Nasi doang sama sambal enak. Kenapa? Merasa syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di rumah pagi bangun tidur, haus mau minum, bikin teh, kasih gula yang manis tehnya, kadang-kadang bikin yang suka kopi, bikin kopinya yang manis, kadang dicampur susu, minum, enak, nikmat. Kalau kita nggak syukur, nggak ada rasanya. Bayangkan orang-orang yang sedang kehausan di gurun pasir, jangankan minum teh, jangankan minum es, air dari getah saja dia bakal minum. Air yang bercampur dengan tanah pasti dia minum. Kenapa? Dia merasa nikmat. Air sungai coklat itu diminum. Kenapa? Enak, menghilangkan dahaga. Padahal kalau kita dalam keadaan normal nggak mungkin suka. Kok mereka bisa minum? Karena mereka syukur kepada Allah atas yang mereka dapatkan, nggak ngelihat yang lain. Bayangkan pian di gurun pasir 3 hari nggak minum, kelihatan ada air coklat bercampur dengan air, bercampur dengan pasir. Diminum nggak air tadi? Apa nanti nunggu es campur aja? Minum air tadi apa nunggu es yang nyaman? Yang ada tadi kita minum, kita nikmati. Inilah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadirin sekalian, teruskan. Saya nggak ngeliat aja, biar tidak kelewat waktunya. Lalu syukur ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atas nikmat tadi bisa membuat kita tentram hidupnya, tenang, nyaman, dan akan mengontrol keadaan kita. Jangan sampai menggunakan nikmat di luar jalur agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang syukur tenang hidupnya, dan dia akan menggunakan nikmat di jalurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dapat handphone, takut handphonenya dibuat maksiat. Dapat sepeda motor, takut handphonenya dibuat maksiat, takut diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akhiratnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur digunakan nikmatnya di jalan Allah. Dan Allah juga menjelaskan bahwa syukur ini adalah sebab kekalnya nikmat. Syukur ini adalah kunci nikmat dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kunci dari penambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur. Kalau kepengen nikmatnya nggak hilang, syukuri. Kepengen nikmatnya bertambah, caranya syukuri. Niscaya nikmat akan kekal dan nikmat akan bertambah. Alhamdulillah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah menjelaskan, asyukru sababun liibqa'in ni'mah, liibqa'in ni'am. Syukur itu adalah sebab untuk kekalnya nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat yang sering kita dengarkan. Artinya, kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat. Dan jika kalian kufur, adabku sangat pedih. Tafsiran sebagian ulama artinya adabku sangat pedih. Satu, aku akan mencabut nikmat yang ada pada diri kalian. Sehingga dari situ dipahami, kalau kepengen nikmatnya tetap nggak hilang, syukuri. Kalau kepengen nikmatnya tambah, syukuri. Niscaya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin tambahnya bukan jumlah, tapi tambahnya rasa dari dalam hati. Coba contoh, ya kita contohnya yang gampang-gampang saja, makanan. Ya, di sini makanan pian sehari-hari apa? Yang sehari-hari Beb, saya kalau sarapan pakai nasi kuning. Sarapan pakai nasi kuning. Enak nggak makannya? Setiap hari tambah enak apa datar begitu aja? Datar. Ya begitu Beb, rasanya nasi kuningnya saya belinya di warung yang sama, soalnya nggak ganti-ganti. Jadi rasanya begitu aja. Kan begitu. Tapi ketika nikmat ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat makanannya bisa sama. Makanannya bisa sama, tapi rasanya bisa berbeda. Ada 2 orang, satu kenyang, satu udah nggak makan 2 hari, dikasih makanan yang sama persis. Yang satu makan biasa saja, yang satu makan dengan lahap. Kenapa? Ini padahal makanannya sama persis. Yang satu kelaparan, dia dapat makanan ini, merasa ini sebuah kenikmatan besar, dinikmati dengan syukur, rasanya lain.
rasanya lain, sama padahal sama, cuman yang ini yang karena dia mensyukuri dia terasa lahap nikmat, yang satu nggak seberapa nafsu, haruan lagi, ibarat begitu. Dia makannya dengan biasa-biasa saja, tapi orang yang bersyukur ditambah kenikmatannya. Ini yang dikatakan oleh ulama, nikmat surga diturunkan ke dunia bagi orang-orang yang bersyukur. Di surga itu dikisahkan oleh para ulama, dikisahkan nikmatnya. Kalau kita minum air, satu teguk pertama terasa lega dahaga, satu teguk kedua berkurang nikmatnya. Terus di dunia sampai minum seteko kembung perut kita, nggak enak. Tapi kalau di surga, teguk pertama enak, teguk kedua lebih enak dari yang pertama, teguk ketiga lebih nyaman lagi dari yang pertama. Makan sate satu tusuk enak, dua tusuk enak, turun nikmatnya. Kalau di dunia 10 tusuk kolesterol, asam urat dan seterusnya di dunia. Tapi kalau di akhirat, satu tusuk pertama enak di surga, dua tusuk lebih enak lagi, rasanya lebih enak. Kenapa? Orang yang ada di surga adalah orang-orang yang telah lama bersyukur di dunia. Nah, jadi orang yang di dunia bersyukur, nikmat surga diambilkan, diberikan bagi orang-orang yang di dunia ini. Makan suapan pertama, alhamdulillah. Coba bayangkan sekali-kali biar makan, ingat nikmatnya Allah sambil berpikir orang-orang yang sedang kesusahan. Suapan pertama, alhamdulillah. Makan ke suapan kedua lebih enak lagi, alhamdulillah dikasih 2 suap oleh Allah. Setelah suapan kedua, alhamdulillah diberi izin 3 suap dan seterusnya. Nikmat makannya. Nikmat ini Allah menambahkan nikmatan dari segi rasa, bisa juga dari segi jumlah. Alhamdulillah saya punya rumah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipe berapa sekarang di rumah ada di tipe 3x2 misal, atau 3x4. Alhamdulillah, syukuri nikmat tadi. Nikmat pertama, rumahnya akan terasa lapang, dan gak lama Allah akan menambahkan rezekinya, dilebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit kalau kita bersyukur. Tapi kalau orang yang gak bersyukur, aduh rumah saya ini segini gak cukup, kurang, mana saya harus ganti motor lagi, sibuk ganti kerjaan, cari apa? Cari pinjaman, mau bikin modal. Pinjaman zaman sekarang susah, semuanya pinjamannya pakai berbunga. Karena dia nggak syukur, dia toma, upaya kesana kemari kayak orang gila, cari ini cari itu, ujung-ujungnya nggak dapat harta, utang di mana-mana. Kan begitu. Orang yang menerima, alhamdulillah saya jalani sekarang apa yang ada, syukur kepada Allah. Kerja secukupnya, yang penting halal, yang penting diridhoi oleh syariat Islam, kerjanya sesuai dengan aturan Islam, cukup buat keluarga, pas-pasan, kerjakan, ridhoi. Jangan menaik yang lebih tinggi tapi haram, jangan. Ini orang yang ingin derajat tinggi dari rezeki, naik tingkatan, oh saya harus kerja ini biar tambah banyak, tanpa memikirkan halal haramnya. Orang yang nggak bersyukur kepada Allah, dia akan diadab oleh Allah. Apa adabnya? Lihat berapa banyak orang yang lalai dari nikmat yang ada, sehingga dia upaya kerja sana kerja sini tapi nggak ngelihat halal haram, akhirnya malah rugi total, utang di mana-mana, rumah yang tadi 3x2 mau dinaikkan menjadi 3x4 jadi digadaikan, kan begitu. Harusnya rumahnya ada segitu, nggak malah nambah besar, ini jadi digadaikan, ikut ini ikut itu, apalagi yang sampai berjudi, naudzubillah min dzalik. Dan sekarang ini juga banyak ya, banyak kerjaan-kerjaan yang hanya menjanji-janjikan, ayo kerja sini, tanam modal di sini, nanti dapat keuntungan setiap bulan sekian, tanpa memperhatikan syarat sah dalam tanam modal. Tanam modal itu ada syaratnya. Salah satu syarat dari tanam modal adalah untung dan rugi dibagi rata sesuai dengan jumlahnya. Dan ya, modal saya 70%, modalnya dia 30%, berarti untung saya 70%, rugi saya juga 70%. Nggak ada untung terus, nggak boleh. Sekarang memang kalau ajakan-ajakan semuanya menjanjikan nggak ada ruginya, pokoknya kamu dapat tanam uang, kamu dapat untung sekian persen, terus rugi nggak ada. Nggak boleh di syariat Islam, tinggalkan, jangan ikuti, jangan terpancing. Kelihatan kerjaan begitu langsung hijau matanya, rumah digadaikan, wah kesempatan ini, kalau saya nanam 1 juta, naruh 1 juta, dapatnya cuma 100.000, saya mau kasih 100 juta aja sekalian, rumah digadaikan, baru 1 bulan orangnya hilang, habis uang, nggak punya apa-apa. Ini namanya kufur nikmat, diambil nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman yang lain,
Allah menjelaskan, Allah nggak akan menghilangkan nikmat pada suatu hamba kecuali mereka merusak nikmat tersebut. Innallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah lam yakum mughayyiran, tidak akan merubah mengganti nikmatan, sebuah nikmat an'amaha ala qaumin, yang diberikan kepada suatu kaum. Jadi kalau Allah sudah memberi nikmat pada suatu kaum, nggak mungkin dihilangkan nikmat tadi, nggak mungkin diangkat oleh Allah. Sampai kapan ya Allah? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Artinya mereka merubah nikmat tadi digunakan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru nikmatnya akan dirubah. Kalau mereka diberi nikmat malah syukur, akan diganti oleh Allah nikmatnya, diperbanyak. Tapi kalau mereka diberi nikmat, mereka mengganti nikmat tadi dengan kufur, niscaya nikmatnya akan dihilangkan dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hidup seorang mukmin, selalu menerima apa pemberian Allah dengan bersyukur kepadanya, selalu menerima karunia Allah dengan bersyukur kepadanya. Terakhir, syukur itu apa? Kalau mengucapkan lafaz alhamdulillah, itu namanya zikir. Syukur, hakikatnya syukur, apa namanya? Pertama-tama aslus syukur, asalnya syukur terlebih dahulu sebelum hakikatnya syukur. Asalnya syukur adalah menyadari nikmat yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasarnya syukur, menyadari nikmat yang dia dapatkan adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu puncaknya syukur adalah antuti Allah bikulli ma an'amalaka, kamu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh nikmat yang dikaruniakan kepada dirimu. Ini puncaknya syukur. Tapi dasarnya harus sadar dulu, ini nikmat dari Allah. Ini nikmat dari Allah. Baru kadang-kadang terucap dengan lisan alhamdulillah. Tak sampai-sampai terucap sampai membuat pekerjaan, yaitu sujud syukur. Ini umpamaan dari sadaran di dalam hati, nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Nggak cukup dengan lisan karena nikmatnya besar, dia sujud syukur. Allahu Akbar. Langsung sujud syukur. Pengumpamaan nikmat yang begitu besar diberikan kepada Allah. Lalu setelah itu puncaknya syukur apa? Mentaati Allah dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Ulama fikih malah memberikan tafsiran, syukru huwa sarfun ni'mati lima khuliqat li ajlihi. Syukur itu menggunakan nikmat sesuai tujuan penciptaan nikmat tadi. Contoh, kita diberi telinga, bisa mendengar. Tujuan Allah menciptakan telinga kita ini buat apa? Ayat pertama tadi yang kita bahas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti saya ini seluruh tubuh dari rambut sampai kaki diciptakan untuk ibadah. Berarti syukur dengan telinga adalah menggunakan telinga untuk ibadah. Syukur dengan mata adalah menggunakan mata untuk ibadah, dan seterusnya. Lisannya digunakan untuk membaca Al-Quran, bukan ngomongin orang. Lisannya digunakan untuk berpikir, bukan berbicara kalimat yang tidak baik. Matanya digunakan untuk melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat. Kakinya digunakan untuk melangkah ke majelis ta'lim, bukan dibawa melangkah ke tempat-tempat maksiat, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan syukur. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seorang mukmin, seorang muslim yang jika beramal selalu fokus bagaimana efek di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan dalam segala kehidupan dunia ini yang kita dapati, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mensyukuri nikmatnya, sehingga nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diangkat nikmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita benar-benar bisa bersyukur kepada Allah dengan hakikatnya syukur, yaitu menggunakan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk taat kepadanya. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا
رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحل أتقياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر اللهم أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغسل المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله من الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan kalimat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.